Halo semuanya, kembali lagi di Suara Berkelas. Aku Bila Faronov, bakal sharing hal-hal sederhana yang bikin aku tetap semangat menjalani fase 20-an seperti saat ini. Siapa di sini yang ngerasa energi kalian tuh gede banget di usia 20-an, tapi kalian bingung sedang menuju kemana? Ada satu podcast antara aku dengan Bang Sunil Tolani di Suara Berkelas, dibilang bahwa di usia 20-an, energi kita itu emang meledak-meledaknya gitu. Tapi masalahnya kita belum punya wisdom untuk sedang menuju kemana. Sebaliknya, ada orang-orang yang di usia 50-an itu punya wisdom, punya kebijaksanaan, punya banyak pengalaman untuk menuju kemana. Tapi kadang mereka nggak punya energi sebesar kita yang 20-an. Berarti kita yang 20-an ini seek for wisdom itu bisa jadi ngobrol sama orang-orang yang udah 40-an, udah 50-an, yang dimana mereka tahu harusnya seperti apa. That's why conversation aku dengan Bang Sunil pada waktu itu bikin aku sadar bahwa kalau kita sekarang lagi bingung, terutama di usia 20-an, coba setidaknya ngobrol atau bertemu dengan orang yang udah 50-an yang punya kebijaksanaan itu. Dilemanya 20 sama 50 apa? Dilemanya 20 sama 50, yang 20 itu courage without wisdom is stupidity. Nah, di umur 50-an, wisdom without courage is overthinking. Wah, itu bagus tuh. Bisa diulangi dengan bahasa Indonesia. Oke. Keberanian tanpa kebijaksanaan itu adalah kebodohan. Itu di umur 20-an. Jadi kita butuh arah. Di umur 50-an, kebijaksanaan tanpa keberanian itu overthinking. Makanya rambutnya gampang putih gitu ya. Ya, itu poin yang menarik. Jadi pada saat gua sekarang kerja di dalam ekosistem di mana ada orang umur 60-an, 65 dan ada umur 25, 27, 28. Gua di tengah-tengah ini mengambil jalur, gua butuh keberanian lu untuk mengeksekusi sebuah proyek. Gue butuh keberanian, kenekatan lu nih gue butuh. Karena lu gak mikir sejauh gue. Gue butuh lu nih, duduk di tim gue nih, execute. Tapi gue udah siapin arahnya. Gue udah siapin, kalau ini nanti begini, kalau ini nanti begini, kalau ini nanti begini. Udah gue siapin boundariesnya. Sebaliknya kalau gue lagi butuh mengambil keputusan yang lebih besar, gue consult sama yang lebih tua. Karena dia punya wisdom. Dari umur, kesadaran gue ini dari umur 40 awal sih. 40 awal gue langsung cerit. Dulu uncle gue pernah ngomong, uncle gue keren dulu pernah ngomong, dia udah meninggal, almarhum. Sunil, kamu itu cuman tahu caranya ngegas. Itu pekerjaan paling gampang katanya. Nanti kalau kamu udah umurnya seperti uncle, kamu bakal nyadar pentingnya belajar ilmu ngerem. Bas gue di umur 40, jerit, kena gue itu. Sampai gue ngobrol sama teman-teman, kenapa ya? Waktu kita di 20-an kita dibilangin sama orang 40-an kita tuh kayak dablek gitu, gak mau dengerin. Pas kita umur 40-an kita nyadar, iya ya dulu dia bener ya. Dan itu berjalan terus menerus sekian generasi dan tidak berhenti gitu. Kalau kata Diaris kita, kadang kita harus melihat personal CV kita. Selama ini kenapa ya kita ngejudge kita ini pemalu, kenapa kita ngejudge kita ini insecure. Dan kalau kita yakin bahwa kita pemalu, kita insecure dari kita kecil sampai sekarang, berarti kita udah ahlinya. Kalau kita lihat personal CV-nya, berarti kita memang dari dulu nge-labelin diri kita seperti itu. Dan that's why kita sulit sekali untuk berkembang. That's why kita sulit sekali untuk menemukan versi yang lebih baik. Karena kita sudah mendownload versi yang selama ini bikin kita semakin ciut. Berarti kita harus percaya orang itu sudah sangat mahir untuk jadi pemalu. S3 pemalu, PhD pemalu. Kenapa? Pemalu itu kumpulan perilaku, Bilal. Berarti kalau dia sudah mengklaim dirinya sebagai seorang pemalu, berarti dia sudah mempraktekkan perilaku-perilaku orang malu dalam jangka waktu tertentu. Masalahnya dipraktekannya berapa lama? Perilaku orang malu apa sih? Menghindari kontak mata, menghindari basa-basi, gak mau membuka percakapan duluan dan lain sebagainya gitu ya. Perilaku itu diterapkan 5 tahun, 10 tahun, atau seumur hidup. Gimana gak jago, Bilal? Dan kenapa kok dia, orang-orang teman-teman kita yang menganggap dirinya pemalu,
melakukan perilaku itu nggak datang tiba-tiba, Bilal. Bilal punya CV nggak? Punya. Punya. CV kita mostly seputar educational background, pengalaman, skill, pencapaian, ya. Dan CV itu bisa bikin kita dapat pekerjaan, true. Tapi untuk bertahan di satu pekerjaan, kita butuh CV yang lain. CV ini namanya personal CV. Isinya adalah nilai-nilai, belief, kepercayaan yang kita bawa, yang kita download daripada masa pengasuhan kita waktu kecil, dan kita jadikan pedoman hidup hingga saat ini. So ini yang selalu aku bawakan di kelas-kelas trainingku bersama dengan kementerian, bersama dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara. Aku ajak mereka, Bilal, untuk bedah personal CV-nya. Bukan professional CV-nya, personal CV-nya. Nilai-nilai apa yang tertanam di masa kecil terkait komunikasi yang membentuk diri kita jadi seperti hari ini. Contohnya gimana sih, Mbak De? Ada anak yang waktu kecil itu tidak mendapat ruang untuk berbicara. Karena kalau beropini tandanya ngelawan. Karena kalau beropini gak boleh, masih kecil. Ini urusan orang tua. Ya. Berakhir menjadi anak yang silent is gold. Silent is gold. Belief ini dibawa, Bilal, sampai dia besar. Sampai dia dewasa. Akhirnya di lingkungan profesional dia memilih silent is gold. Gue gak layak untuk ngomong, jadi gue gak usah ngomong. Ada orang yang dicintai karena berprestasi. Kalau ranking 1 berarti anak mama. Kalau gak ranking ya gak tahu anak siapa. Tumbuh besar jadi apa sih, Bilal? Overachiever. Benar gak sih? Ya, setuju. Orang yang overachiever mostly akan overthinker. Takut gagal soalnya. Takut mengecewakan orang tersayang. Akhirnya apa? Sebelum mulai sesuatu pertimbangannya banyak. Mau bikin konten nih, antar dulu deh, bikin skripnya dulu deh, antar dulu deh, sewa studio dulu deh, antar dulu deh, nunggu HP-nya baru deh. Menunda. Bukan karena dia gak percaya diri, tapi karena dia pengen hasilnya benar-benar oke banget. Tapi gak mulai juga akhirnya. Ada orang juga yang waktu kecilnya pengabaian, diabaikan, dititipin ke neneknya, dititipin ke tantenya, membawa nilai I'm not enough. Akhirnya apa? Waktu besar di dunia kerja, di dunia profesional, saat harus manggung dalam tanda kutip di karir mereka masing-masing, mereka ngerasa gak selayak itu. Lah ini kan ada nilai-nilai yang kita download di masa kita diasuh pada saat kecil, masalahnya kita terapkan nih, kita bawa dan kita anggap benar. Kalau profesional CV aja kita upgrade terus, masa iya personal CV enggak? Ya gak sih? Karena nilai-nilainya udah gak relevan, udah beda, dan udah gak sama. Dan Habib Ja'far pernah bilang, tidak ada yang bisa memperbudak pikiran kita sendiri, mindset kita sendiri, selain kita kasih izin untuk dia memperbudak kita. Kita kasih izin untuk dia jadi majikan dari apa yang selama ini kita takuti. Ibarat perahu kecil, kita yang sedang berada di tengah samudra, terombang-ambing, dan perahu kecil kita tuh bocor. Air itu masuk, omongan orang, keraguan diri kita, apapun yang kita takuti selama ini, itu terus masuk dan bikin perahu kita tenggelam. Dan itu yang bikin banyak anak-anak 20-an mungkin gampang sekali insecure, overthinking, anxiety, dan segala macam. Sampai dari pikiran mereka tadi berpengaruh kepada fisik mereka. Bagaimana POV Habib mengetahui tentang setan itu terus bermain di sekitar kita dan apa yang teman-teman harus tahu tentang setan itu sendiri? Pertama adalah bahwa setan itu bagian dari ciptaan Tuhan yang akan menguji kita. Tapi kalau saya cenderung ingin mengesampingkan faktor itu sebagai faktor penting. Itu bukan faktor penting. Karena Tuhan memang menciptakan setan yang kemudian akan mengganggu kita. Tapi Tuhan menciptakan perangkat-perangkat anti setan yang jauh lebih kompleks pada diri kita.
Tuhan memberikan kita akal, Tuhan memberikan kita nurani atau hati, Tuhan mengutus Nabi Muhammad membawa kitab suci Al-Quran. Semuanya itu untuk kita. Belum lagi ada hikmah yang bisa kita dapatkan setiap saat dari hidup kita untuk menjadi penguat kita dalam kebaikan. Belum lagi di bulan Ramadan setan di penjara, tapi kita tetap kelakuannya kayak setan. Sehingga setan itu hanya men-trigger, hanya membisikkan, dan bisikan setan itu dhaifah, lemah kata Al-Quran. Inna kaida syaitan kana dhaifah. Sesungguhnya tipu daya bisikan setan itu lemah. Maka setan itu akan efektif ketika kamu sudah berada di titik terlemahnya. Semacam dia hanya mengeksekusi saja pada akhirnya. Ketika akalmu lemah, kedekatanmu dengan Quran lemah, sholawatmu lemah kepada Nabi Muhammad, kemudian mata, telinga kamu sudah mulai lemah, mulai rabun untuk melihat hikmah-hikmah, tapi malah terbelangak dengan sesuatu yang tidak perlu kamu tahu, dengan aib orang lain. Maka akhirnya setan menjadi mudah untuk mengeksekusi kita, terjebak dalam kemaksiatan. Tapi kalau kita mengaktifasi semua itu, maka kita tidak peduli setan. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kamu diciptakan merdeka sehingga tidak ada yang bisa memperbudak kamu kecuali kamu mempersilahkan dia untuk memperbudak kamu. Dan bahkan secara rasional saja itu seringkali tipu daya setan kan tidak ngaruh seharusnya kepada kita. Contohnya, saya sering katakan, mungkin begini deh, yang sederhana saja, yang dekat dengan kita sekarang. Ketika kita beli makanan untuk buka puasa tuh, sering kali kan lapar mata, beli ini beli itu. Padahal secara rasional kita tahu bahwa ini tidak akan termakan. Iya. Atau secara hikmah kita tahu bahwa kemarin semua makanan yang kita beli itu tidak termakan dan akhirnya jadi mubazir. Tapi kita terjebak lagi dan terjebak lagi. Ya karena kita yang lemah, bukan setan yang kuat. Karena setan itu lemah, kata Al-Quran. Kita yang lemah, yang kemudian akhirnya kelemahan setan itu pun masih bisa menerobos diri kita. Dan titik terlemah kita menganggap kemaksiatan itu karena tipu daya setan, bukan karena pilihan kita. Karena kita terjebak dalam kemunafikan dengan mengkambing hitamkan setan atas kesalahan kita. Dan dengan menurunkan ego kita, aku yakin siapapun yang menonton ini, kita pasti lebih punya kepercayaan diri. Karena kita nggak cuma berkarya dalam tanda kutip menunggu hasilnya. Kita nggak muncul, kita nggak tampil dan tanda kutip memikirkan hasil atau memikirkan penilaian orang lain doang. Percakapan aku dengan Vivia Talita, temanku dari Aceh juga, dia bilang bahwa ketika kita fokus untuk menjalani, let's say berkarya untuk kerjaan kita hari ini, enjoy the game, dan kita merelakan ego kita untuk istirahat sebentar, kita nggak bawa dia kemana-mana. Aku kan lulusan ini, aku kan melakukan hal ini, that's why aku harus dihormati. Kita tahan dulu, kita bikin dia terperangkap di penjara dulu. Itu harusnya bikin kita sadar bahwa kita manusia biasa dan kita berhak untuk berupaya atas apapun yang kita impikan. Jadi ketika aku ketemu sama orang egonya tinggi, aku bisa mengalah. Dan menurut aku itu adalah salah satu kekuatanku, karena di saat aku menetapkan egoku yang rendah, itu membuat aku ya udah nggak apa-apa kalau aku nggak berhasil. Tapi tetap harus berusaha bukan karena aku pengen diakuin, tapi karena memang Tuhan meminta kita untuk berusaha aja tanpa memikirkan hasil. Sama kayak contohnya kasus bapak aku kemarin. Jadi kan aku selama 5 bulanan tuh sejak bapak aku diagnosis kanker stadium akhir. Karena bapak aku sebelumnya nggak mau ke rumah sakit kan.
Jadi keluarga besar itu tuh udah menyerah. Jadi nganggapnya ngapain dibawa ke Biren, ke Banda Aceh, itu malah membuat capek gitu, membuat bapak aku capek. Ya. Lebih baik menikmati hari-hari terakhirnya di sini, Wah, di Biren. itu berat sih. Nah, sedangkan aku punya pemikiran yang berbeda, dan aku bilang bahwa aku nggak peduli dengan hasilnya nanti apa, apapun hasilnya aku udah ikhlas. Karena apa? Karena Tuhan nggak pernah meminta aku untuk memikirkan hasil. Tuhan nggak pernah meminta kita untuk memikirkan takdir. Iya. Tapi yang Tuhan selalu minta ke kita adalah Upaya. ikhtiar, berupaya. Apapun hasilnya nanti, serahkan aja ke sana. Makanya aku bilang sama adik-adik kayak gitu, kita bantu bawa bapak rujuk ke Banda Aceh, habis itu dari Banda Aceh ke Medan. Itu adik loh, aku sama adik-adik aku yang ngurusin. Karena keluarga juga udah nggak tega juga kan. Ya, aku lihat videonya. Nah, itu. Jadi aku bilang sama adik-adik aku, ini kita apapun hasilnya nanti, mau bapak bisa sembuh ataupun ternyata enggak, yang penting kita udah berusaha. Kita bukan mencari hasil akhir, karena emang Allah nggak pernah minta kita untuk memikirkan hasil dan takdir, tapi Allah selalu bilang sama kita ikhtiar. Dan itu yang membuat aku gak menyesal. Ya, itu I love that. Aku itu yang tadi aku ingin tekankan, bahwa karena kita udah berupaya, walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai ekspektasi, tapi tidak ada penyesalan karena you did your best kan. Dan di hari aku melihat jasad bapak aku, yang aku bisa lakukan adalah aku mendekat, aku senyum, dan aku ngelus bapakku. Aku bilang, alhamdulillah ya Pak, masih Allah kasih nikmat sakit. Dan hal yang paling aku syukuri justru adalah karena di tahun-tahun terakhir bapak aku hidup, bapak aku sempat bertobat. Dari yang awalnya nggak pernah jarang sholat, terus juga pokoknya jadi lebih baik lah, karena bapak aku kan sempat jadi wali nikah. Dan ketika jadi wali nikah kan harus nggak fasik kan. Bapak aku berusaha keras ternyata. Aku awalnya nggak nyangka kalau bapak aku bakal benar-benar bertobat. Dari situ makanya aku sangat bersyukur, karena pernikahan aku menjadi jalan buat bapak aku sadar bahwa bapak aku harus berobat, dan ternyata itu bertahan sampai sekarang selama 6 tahun sampai akhirnya bapak aku kembali ke sana. So itu dia percakapan singkat aku ngobrol dengan teman-teman berkelas yang bikin aku sadar bahwa kepercayaan diri itu dimulai dari hal sederhana, dengan mengenali diri kita sendiri, dengan membedah personal CV kita, dengan tidak membiarkan ego ini terus mengontrol kita, dengan tidak membiarkan orang lain memperbudak kita, dengan kita meragukan diri kita sendiri sepenuhnya. Tidak. Baliklah ke dirimu sendiri, baliklah ke versi kamu yang semangat untuk terus belajar. Terima kasih, sampai jumpa.